Kenapa? Saya grogi dengan Bang Minta. Pantes. Masih Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala BPS Provinsi Banten, untuk kebetulan diwakili oleh Bapak Kabak Umum Bapak Ridwan Hidayat. Yang kami hormati Ustadz kita, narasumber kita Bapak Ustadz Mulyana, yang kami cintai seluruh keluarga besar BPS Provinsi Banten. Hari Minggu naik drama, hari Senin jalan-jalan ke taman. Langsung kepada ibu sekalian. nyambung. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia dan perkenanannya kita dapat berkumpul hari ini dalam acara buka bersama keluarga besar BPS Provinsi Banten pada hari Kamis 12 Maret 2026. Senang sekali ya Bapak Ibu kita dapat berkumpul di sini di malam terakhir, malam 10 hari yang tergoda. Semoga kumpul kita hari ini, nasihat Pak Ustadz hari ini dapat lebih memantapkan kita untuk Ramadan kali ini. Amin. Salam senantiasa kita haruskan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Untuk acara selanjutnya agar sejuk ya, sejuk di sore ini yang panas, jadi kita sejukkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Riza Randa dengan Sari Tilawah. Mbak Badia, monggo silakan. Di samping Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dari berbagai cinta, namun kehadiran ibu masih puasa bersama kepala SKPI di Pemprov, maka akan diwakili oleh kepala yang guys mungkin dari tadi. Mohon izin ya, berikutnya adalah penyelenggara yang akan disampaikan oleh Pak dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPS Provinsi Banten yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Bapak Iqbal Hidayat, yang kita muliakan bersama-sama narasumber kita pada acara buka bersama kita, Ustadz Muhammad Mulyana. Syukur Ustadz telah memenuhi undangan kami. Kemudian yang kami hormati Ibu Ketua DWP BPS Provinsi Banten, Bapak Ibu Pegawai BPS Provinsi Banten, serta Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, izinkan pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini, kami dari Panitia Ramadan BPS Provinsi Banten menyampaikan beberapa laporan kegiatan yang alhamdulillah telah kita laksanakan sejauh ini, Bapak Ibu. Yang pertama, izin Bapak Ibu menyampaikan untuk pelaksanaan rencana kegiatan Ramadan kita yang kita sampaikan pada saat pelaksanaan sahabat pesan. Alhamdulillah hingga saat ini sudah terrealisasi semua Bapak Ibu dan berjalan dengan baik. Dimulai pada saat acara munggahan sekaligus takbir Ramadan Ustaz. Kemudian kita sudah juga melaksanakan kajian Mekar Ramadan yang mengangkat tema tentang mindset, etos dan performa kinerja ASN. Kemudian juga kita telah melaksanakan kegiatan Mekar Muslimah. Alhamdulillah sudah terrealisasi ya di bawah PJ Ibu Suwandari. Kemudian kultum pegawai juga alhamdulillah telah kita laksanakan setiap hari Senin dan Rabu. Kemudian pemberian santunan anak yatim, alhamdulillah kurang lebih pukul 11:15 tadi kita telah menyalurkan santunan dari Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan katsir, ke Las Alfa Bapak Ibu. Kemudian juga ada nanti sebagian Las Al-Kafi ya, dan nanti rinciannya akan kami sampaikan. Dan yang terakhir pada sore hari ini kita akan melaksanakan buka puasa bersama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, untuk laporan pengumpulan dana santunan, alhamdulillah hingga tadi pagi terkumpul 15 juta rupiah. Dari pegawai BPS Provinsi Banten itu terkumpul kurang lebih 12.750.000, dan dari apa ibaratnya penopang kerja kita, ibu-ibu DWP BPS Provinsi Banten 2.250.000. Bayangkan dari 13 orang ketemu segini, kita dari 300 terkumpul 12 juta. Terima kasih ibu-ibu DWP. Total 15 juta telah kita salurkan sebesar 5 juta itu untuk 10 anak yatim dari keluarga BPS Provinsi Banten Bapak Ibu. Kemudian 9.700.000 ke anak yatim binaan Las Alfa, dan 300.000 ke paket santunan melalui Las Al-Kafi. Nah selanjutnya Bapak Ibu, untuk pelaksanaan kegiatan kita, di mana kita melaksanakan kegiatan Mekar, di sana kan kita memberikan semacam honor ya, narasumber untuk pemateri. Selanjutnya untuk kegiatan munggahan kita butuh konsumsi, termasuk kegiatan bukber ini. Total pengeluaran dana kurang lebih nanti hingga pelaksanaan bukber ini 14.800.000, dan itu mau izin sesuai kesepakatan kita bersama, kita ambil dari dana sosial pegawai BPS Provinsi Banten Bapak Ibu. Ya kurang lebih demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita sama-sama berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita semua Bapak Ibu, merahmati kita semua dan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, hingga akhirnya semoga Allah SWT menjadikan diri kita semua, diri anak keluarga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak Ibu laporan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya banyak kekurangan nantinya dalam pelaksanaan buka bersama kita pada sore hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sambutan dari BPS Provinsi Banten yang dengan kesempatan kali ini diwakili oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang semuanya Pak Ustaz Nana yang alhamdulillah bisa membersamai kita di dalam Mekar ke-7 yang sejagat dengan agak besar bangsa panitia Pak Bupati dan jajarannya, para pejabat fungsional di media, sahabat juga Ketua DWP beserta para pengurus dan tentu saja Bapak Ibu semuanya, para pegawai, termasuk juga teman-teman magang yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai pada hari ini ya. Puncak kegiatan dari Mekah, dari kegiatan Ramadan kita yang dimulai dari sampaikan berpaktu lontong, mulai dari tarhib ya, unggahan sampai alhamdulillah kita bisa sampai di kesempatan kali ini. Saya sampaikan mohon maaf dari Ibu Kepala karena mendadak ternyata tadi ada undangan ya. Jadi sampai siang tadi itu masih kontrol, kita bisa hadir, ternyata tiba-tiba ada undangan yang membuat yang mempermohon beliau, jadi mudah-mudahan masih bisa nyusul nanti ketika kita sudah mulai prosesi acara kita. Bapak Ibu, dalam pekan ini hal yang baru dari kita ini juga kita jadi vokal. Yang ini kita kaitkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi kita, karena itu materi yang dimintakan kepada Ustadz juga nyambung-nyambung dengan itu Ustadz. Bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita. Jadi kita semuanya sebenarnya ketika kita mulai dengan bulan kemarin pun kita berharap bahwa Ramadan ini bukan mengendorkan semangat kinerja kita, tapi justru bisa meningkatkan kinerja kita. Karena ketika kita kerja jangan nggak mikirin makan lagi, jadi betul-betul mikirin kerjaan. Dan mudah-mudahan itu bisa terjaga, dan memang ternyata di luar dugaan kita, kerja kita juga di bulan ini. Ya Pak ada. Jadi besar hari ini teman-teman ada yang mengikuti Zoom sampai 3 layar. Belum lagi yang di lapangan ya, tapi alhamdulillah itu bisa kita lewati ya, dan mudah-mudahan hasilnya juga baik. Dan mungkin hal yang mungkin bisa ini kan juga pesankan teman-teman semuanya, secara ini kita besok adalah hari kerja terakhir untuk hadir di kantor, dan nanti di pekan depan itu status kita adalah kerja walau di mana saja ya. Sehingga mohon nanti tetap posisi ponselnya aktif, mudah dihubungi ya. Jadi tolong yang rumahnya kampung halamannya tidak ada sinyal, siap-siap bawa sinyal dari sini ya di masjid, bawa sinyal dari sini. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Tapi di luar itu semua teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, lebih khusus teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini mulai dari menjelang Ramadan sampai hari ini dengan baik ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang atensinya luar biasa dalam setiap pertemuan kita. Walaupun saya lagi malah sehingga tidak hadir dalam kegiatan tapi teman-teman tetap melakukan ini, banyak termasuk di kultur kita juga teman-teman hadir dan berkontribusi luar biasa. Saya kira mungkin ini oh ya, yang juga tidak bisa saya lupakan, tentu saja ada kontribusi teman-teman termasuk Bapak Ibu di Kabupaten Kota yang benar-benar yang menyaksikan ini, yang telah ikut menyumbang untuk santunan anak yatim kita.
Dan tentu saja ibu-ibunya juga ya. Tadi saya dengar Mas Pur 13 orang dapat 2 juta, yang 300 dapat 2 juta. Ya, tapi alhamdulillah memang dengan berbagai kesibukan kita dan berbagai kegiatan kita yang bisa menyempatkan diri, kita untuk bisa ternyata memakai kesempatan kali ini untuk ngecas sebenarnya, untuk mengecas keimanan kita sekaligus mengecas semangat kita sehingga kinerja kita tetap prima ke depan. Demikian yang dapat sampaikan, mohon atas segala kekhilafan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ya, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Semoga apa ya? Diharapkan dengan acara ini kita disiram ya, siram lebih adem di sela-sela kepadatan Zoom tadi. Jadi kepadatan Zoom dari mana? Kita siram dengan tausiah dari Bapak narasumber kita. Tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya persilakan Bapak Pur untuk memandu tausiah. Langsung aja. Sebentar saya berikan CV beliau. Nama lengkap beliau Bapak Anna Mulyana, tempat tanggal lahir di Pandeglang 31 Agustus 1970, alamat rumah di Taman Bahasri, Blok 22, nomor 9. Alhamdulillah Pak, kita tetanggaan ya Pak. Memang disupport dengan Ustaz. Jadi saya termasuk Ustaz juga, Ustaz ya. Bisa dulu di Fakultas Peternakan Unisma Malang. Alhamdulillah saya juga bukan aktivitas pekerjaan beliau di konsultan dalam pertanian dan Trans RI. Untuk mempersingkat, monggo waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam dimasukin kulkas. Yang jawab salam saya doain utangnya lunas. Alhamdulillah, amin. Yang kencang ya utangnya. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang sama-sama kita angkat para BPS Provinsi Banten, Bang Rio, Pak yang melihat selamat tahun baru. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada acara ini, alhamdulillah ini hari ke-22, tinggal beberapa menit lagi dan sudah 2/3 Ramadan tahun ini kita lewati. Kita berharap mudah-mudahan yang sudah lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan pahalanya dan Allah bantu untuk kita menuntaskan sisanya ke depan dengan lebih baik. Karena kata Rasulullah SAW, innamal amalu bi khawatimiha. Sebaik-baik atau sesungguhnya amal itu tergantung ujungnya. Kalau ada ibu-ibu yang semangat di awal 1 Ramadan kemudian mogok di tengah jalan, ya yang mogok itu yang dinilai. Barangkali sebagian kita, termasuk saya, tidak terlalu bagus memulai Ramadan tahun ini. Tapi ada sisa waktu 7-8 hari ke depan, kita memperbaiki yang kurang bagus, menambah yang kita anggap berat dari ibadah-ibadah kita, tilawah kita, zikir kita, infak kita, dan sebagainya, sehingga betul-betul kita keluar Ramadan tahun ini menjadi orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang disampaikan panitia ini agak berat ya. Ramadan pergi,
integritas tabat. Luar biasa. Jadi ini menyorot kinerja kita sebagai muslim. Sebetulnya di lapangan dan di bidang apapun kita bekerja. Karena sejatinya seorang muslim itu dia sejak dia meyakini nilai-nilai keislaman, sesungguhnya dia harusnya sudah memiliki integritas yang kuat dalam dirinya. Tentang Ramadan ini, kalau kita lihat, barangkali sudah dibahas oleh pembahas sebelumnya, puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama nggak ada yang puasa bulan Ramadan, apalagi tahun-tahun sebelum Hijrah. Ayat 183 sampai dengan 187 itu rangkaiannya turun sejak bulan Syakban tahun kedua Hijriah. Kemudian di 1 Ramadan bulan tahun 2 Hijriah itu kemudian kaum muslimin semuanya berpuasa. Dan tiba-tiba kemudian di tahun itu pula pada saat pertama kali kita puasa di bulan Ramadan itu terjadi perang Badar. Dan perang Badar itu sandungan luar biasa, perjuangan yang membutuhkan effort yang luar biasa. Kata seorang ustadz begini, seakan-akan memang sejak akhirnya puasa di bulan Ramadan itu menunjukkan bahwa puasa ini itu memang bukan tempat untuk nyeret Tuhan, justru untuk ngegas, justru untuk memperlihatkan kinerja, justru untuk dibenturkan dengan tugas-tugas yang lebih berat. Jadi kalau tadi sebutkan Pak Kabak menyebutkan justru pada bulan-bulan ini tugasnya numpuk, itu sunahnya. Dan ini nikmati saja. Kan sebelumnya nggak pernah ada perang Pak antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam itu. Ketika bulan Ramadan tiba-tiba perang. Sebelum Ramadan tugas kita biasa saja. Tiba-tiba ketika masuk Ramadan bertumpuk tugas-tugas itu. Memang itu sunahnya. Dan oleh karenanya Ustaz itu menyebutkan ini juga memperlihatkan bagaimana kondisi perang Badar itu adalah representasi dari etos kerja muslim. Paling tidak ada 5 as katanya yang diperlihatkan di perang Badar itu, dan itu menjadi pelajaran bagi kita dimanapun kita bekerja di bidang apapun. Kalau kita muslim, kita harus punya kartu as yang 5 ini. Yang pertama, kerja ikhlas. Jelas ikhlas itu memiliki kunci yang paling utama untuk apakah capek kita, lelah kita itu ada nilainya atau tidak. Orang yang babak belur jungkir balik itu bisa jadi 0 nilainya. Orang yang santai kemudian sambil rebahan, sambil senyum-senyum bisa jadi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebabnya adalah niat. Kemudian kerja cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulnya menyebutkan bahwa orang cerdas itu salah satu indikator yang disebutkan oleh Rasulullah ketika dia memasukkan orientasi akhirat dalam aktivitas yang terkesan duniawi. Ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang mandana nafsahu, yang mampu mengelola nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan ketika dia bekerja apapun pekerjaannya asal baik. Saya kadang-kadang ke tempat yang bukan cuma mati lampu, memang nggak pernah ada listrik. Hampir jarang saya nginep di tempat yang memang ada AC-nya, ada ini ketika di luar. Tidak ada lokasi-lokasi transmigrasi atau lokasi-lokasi calon lokasi transmigrasi yang itu dekat kota. Dan saya tergabung dalam satu tim untuk salah satunya merencanakan pengembangan pertanian di lokasi-lokasi calon transmigrasi dari mulai Aceh, Papua, Gorontalo, terus ke Maluku dan seterusnya. Dan itu Bapak dan Ibu sekalian, itu semuanya warnanya dunia. Selamanya. Kecuali kita yang membuat warna itu menjadi memiliki nilai akhirat. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Oleh karenanya 60 orang karyawan staf di 15 provinsi tiap hari masuk kerja. Itu di sisi Allah beda nilainya. Bahkan ada 3 orang itu makan dengan menu yang sama, itu berbeda. Ada yang dapat kenyangnya doang, ada yang dapat pahala, ada yang kemudian justru dapat dosa. Tergantung bagaimana dia menyisipkan. Kemudian ada kerja mawas.
Kita tahu diri dan tahu posisinya. Rasulullah menyebutkan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsah. Allah merahmati manusia yang arafa qadra nafsah, yang mengetahui kadar kemampuan dirinya, tahu diri. Kemudian tahu posisi juga. Allah menyebutkan fakulik malu ala makanatikum inni amin. Bekerjalah kamu ala makanatikum, sesuai dengan posisimu, sesuai dengan job disk-nya, sesuai dengan tupoksinya. Ini amin, aku juga bekerja sesuai dengan tupoksiku. Kemudian ada kerja keras. Kerja keras itu kita tidak ada manipulasi potensi. Kalau Pak Kabab bilang kita bekerja dengan nilai 7, kita sebetulnya punya potensi 9. Maka tuntutan kita sebetulnya bukan 7, tapi 9. Ada orang yang hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi cuma 3. Dia tidak dituntut, bahkan jadi 4 sekali. Tapi kapan Pak Kabab misalkan dititipin Allah potensi 10, maka dia dituntut kalau hanya berprestasi 7, 8, bahkan 9. Jadi kerja keras itu sebetulnya adalah memperkecil jarak antara potensi dengan kontribusi kita. Dan kita yang tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karenanya, meskipun nanti bekerja di mana saja, tidak masuk kantor, ya Allah tahu kontribusi kita itu harus dekat dengan tingkat potensi kita. Jadi tugas kita sebetulnya secara profesional, kinerja kita itu adalah memperkecil jurang antara potensi dan kontribusi. Semakin jauh jurang antara kontribusi dengan potensi kita, semakin kita kemudian jauh dari tingkat al-jubdu, bersungguh. Dan yang terakhir, yang terakhir kerja tuntas. Jadi tidak menimbulkan masalah. Kita meninggalkan posisi kita di satu tempat, itu menciptakan bom waktu bagi penerus kita. Kemudian kita tidak menuntaskan tugas-tugas kita, yang itu merembet kepada tugas-tugas teman-teman kerja kita. Islam mewajibkan kita semua untuk bekerja tuntas. Faiza fa'ila fansom wa ila rabbika. Kalau tidak selesai dengan satu pekerjaan, dan tidak pada pekerjaan lain, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sampai jam. Oh, silakan ya. Maghrib. Baik. Sekarang waktu kita tinggal 8 hari lagi ke depan. Saya ingin menyampaikan 2 poin saja yang perlu kita lakukan. Bahwa yang pertama, tadi yang saya sebutkan, kita menyempurnakan apa yang selama ini kita kurang. Yang paling penting adalah bahwa 10 hari terakhir itu adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang luar biasa. Pada Lailatul Qadar, ada berlipat ganda pahala. Bahkan Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, apabila aku ketemu dengan Marot itu apa yang aku ucapkan? Kata Rasulullah, berbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu. Kalau yang sudah kena tilawah 1 juz sehari atau setengah juz sehari, tambah porsinya. Yang infak 10.000 sehari, tambah porsinya. Yang zikir sekian, tambah. Karena sesungguhnya kuda macut saja, kalau dia lilin terakhir itu, dia akan menambah kecepatannya. Karena apa? Karena yang dinilai adalah kapan kita berhenti melakukan aktivitas dalam kondisi apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian, dimuliakan Allah karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan itu. Kalau kita perhatikan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ramadan, kata-kata Ramadan hanya di bulan cuma 1 kali saja, nggak pernah diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika menyebutkan Ramadan digandengkan dengan Al-Quran. Di ujung ayat itu Allah menyebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan itu, hendaklah dia berpuasa. Tapi sebelum menyatakan ini, Allah menyebutkan dulu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ketahuilah bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an yang isinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karenanya, kalau kalian ketemu bulan itu, puasalah.
Sehingga ada yang menyebutkan bahwa kewajiban puasa di bulan Ramadan itu salah satunya adalah bihurmatil Quran, karena menghormati kemuliaan Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Sehingga kata beliau, kalau ada yang ingin mendapatkan kemuliaan di Ramadan, mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, mau nggak ada pilihan lain. Dia harus berinteraksi dengan sesuatu yang membuat Ramadan itu mulia. Ramadan itu penuh berkah. Itu apa? Bahkan Rasul itu kan keimanannya bisa dikatakan nggak pernah malas kayak kita, nggak pernah ngedrop kayak kita. Tapi meskipun begitu, meskipun Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dengan Al-Quran itu menyatu, kan para sahabat bertanya, ya umatku ini wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Jadi kalau ingin tahu tentang bagaimana akhlak Mas Boy, tanya ke istrinya, jangan tanya ke tempat kerjanya, apalagi tanya Pak Ridwan, udah atasannya jangan. Pasti yang Pak Ridwan tahu tentang Mas Boy itu yang baik-baik aja. Jangan tanya tentang saya ke teman-teman saya, tanya ke istri saya. Nah, sahabat ini bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana integritasnya Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah menjawab dengan satu kalimat, karena Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi antara Al-Quran yang ideal itu dengan perilaku Rasul itu sama dan sebangun. Blok, dia Quran berjalin. Jadi begitu pribadi Rasulullah. Tapi meskipun begitu, pada setiap bulan Ramadan, Jibril tetap datang kepada Rasulullah SAW untuk merojaah Al-Quran setiap malam dalam sebuah riwayat. Artinya intensitas hubungan Rasulullah SAW dengan Al-Quran itu meningkat di bulan Ramadan. Padahal beliau tidak membutuhkan penguatan karena beliau adalah maksum. Itu jejak sunnah yang ditinggalkan kepada kita semua, bahwa di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau yang suka mengingat hari ulang tahun, ini ulang tahunnya Al-Quran. Kalau sahabat dekat kita sering dekat dengan hati kita, kemudian dia dekat dengan kebiasaan dan tradisi ulang tahun yang biasa gitu, bukan ngaco-ngaco kayak itu, maka biasanya kita minimal mendoakan barakallahu fikum dan sebagainya. Itu bukti kedekatan sahabat. Maka oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini 1 bulan, maka bulan itu menjadi bulan yang istimewa. Bahkan semuanya Bapak Ibu sekalian, apapun yang terikat dengan Al-Quran itu semua istimewa. Kertas itu bisa langsung dibuat dan gak ada yang protes. Tapi kalau kita sudah ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba kemudian ditempatkannya di tempat yang baik, makanan yang dikasih minyak wangi meskipun nggak dibaca. Jadi mulia tiba-tiba begitu. Malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia itu sebut malam Lailatul Qadar, itu juga dimuliakan. Bulan diturunkannya Al-Quran dimuliakan Ramadan. Bahkan Rasulullah menyebutkan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum, satu orang, satu keluarga itu bihadzal kitab, dengan Alkitab itu, dengan Al-Quran. Wa yadh'u bihil akharin, dan menghinakan satu kaum yang lain dengan Al-Quran. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, sikapnya bagus, responnya bagus terhadap Al-Quran, memuliakan. Yang responnya tidak bagus, apalagi yang tidak percaya kepada Al-Quran, menyelisihi Al-Quran, maka Allah hinakan. Itulah kenapa Bapak dan Ibu sekalian, meskipun yang disebutkan di surat Al-Fatihah, surat ke-35 ayat 32, itu semuanya orang-orang beriman yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, tapi Allah membagi tetap orang beriman kepada Al-Quran itu dengan 3 kelompok. Surat Al-Fatihah ayat 32 Allah menyebutkan, summa urusnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Kata Allah, kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Tapi respon mereka macam-macam. Sehingga ada 3 kelompok kata beliau, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum dzalimun li nafsihi. Ada yang menzolimi diri sendiri terkait dengan Al-Quran. Zolim itu lawan kata adil. Kalau Pak Ridwan beli sepatu harganya jutaan, beli peci puluhan ribu, itu tetap pecinya di kepala dan sepatunya tetap diinjak meskipun mahal.
itu adil, menempatkan sesuatu sesuai peruntukannya. Al-Quran kata Allah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi kemudian meskipun orang-orang ini beriman, tapi tidak menjadikan standar perilakunya dari Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai penunjuk jalannya, penunjuk hidupnya. Maka orang ini itu masuk dalam kategori zalimul linafsi, ini kelompok pertama. Tapi tidak membatalkan iman ya. Artinya ada ulama tafsir menyebutkan di ayat Al-Fatir 32 ini semuanya lingkarannya adalah al-iman bil Qur'an. Karena aurasnal kitabal ladzina stopaina di awal. Kelompok yang kedua muktasib. Muktasib itu tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu pernah baca Quran terjemahan yang Kemenan, depan dulu ya, yang segitu tebalnya tuh, itu ada catatan kaki. Muktasib itu kejelekannya relatif sama dengan kebaikannya. Maksiatnya hampir sama dengan ketaatannya. Itu sederhananya begitu. Tapi muktasib ini orang yang beriman kepada Al-Quran, dia berusaha menjadikan Al-Quran sebagai standar dia berperilaku, tapi kemudian banyak lemahnya, banyak lossnya, kadang-kadang lewat, kadang-kadang dan sebagainya. Dan sebagian besar kita ini berada di sini. Tapi mudah-mudahan posisi muktasib kita bukan cenderung ke yang pertama tadi, tapi cenderung ke yang ketiga yang dikatakan Allah di ayat di selanjutnya, wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang sabiqun bil khairat. As-sibaq itu bergerak cepat. Jadi ketika mendapatkan perintah dalam Al-Quran, dia bersegera melakukan itu. Ketika mendapatkan larangan, dia tahu dalam Al-Quran, dia berusaha berikhtiar untuk menjauhi larangan-larangan ini. Jadi sabiqun bil khairat begitu. Ujungnya Allah menyebutkan dzalika huwal fadlul kabir. Yang begitu tuh ada yang menyebutkan kelompok ketiga itu huwal fadlul kabir. Itu punya keutamaan yang besar. Jadi standar penilaian Allah ternyata bagi kaum muslimin atas responnya terhadap Al-Quran itu pada bagaimana kita menyikapi Al-Quran itu. Sehingga di hadis riwayat Muslim itu Rasulullah menyebutkan bahwa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Memberikan pertolongan pada sahabatnya. Kalau logika bahasa kita ini enggak masuk. Tapi ini pilihan diksi Rasulullah yang luar biasa. Jangan minum air ini atau minumlah air ini karena air ini akan memberikan kesehatan kepada peminumnya. Itu logika bahasa. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada yang membacanya. Logisnya begitu. Tapi Rasulullah tidak menggunakan diksi. Rasulullah menggunakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabi. Memberikan pertolongan kepada sahabat. Ukurannya bukan sekedar baca. Bahkan bisa jadi ada orang yang belum bisa lancar bacanya, bisa jadi. Tapi ketika Al-Quran ada dalam hatinya, dia meyakini bahwa ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullahul mu'jiz, maka dia ada dalam hati dia, maka sebagaimana sahabat, kedekatannya dalam hati. Meskipun interaksinya dia ada sama-sama dulu di SMA, yang satu di Kaltim, yang satu di Sumatera Utara, yang satu di Banten, jarang ketemu. Tapi karena soldet sejak muda dulu, sahabat itu tetap ada di kita berusaha mencari kabarnya, berusaha menghiburnya ketika dapat pasal dari terus. Demikian juga min ashabil Quran. Dan oleh karenanya ukurannya tadi di surat Al-Fatih ayat 35 itu adalah respon kita terhadap sahabat kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, sisa 7 hari ke depan ini, kalau saya boleh saran untuk saya dan kita semua, kita perbaiki rujuk dengan Al-Quran. 11 bulan yang lalu agak-agak kacau kita hubungan dengan Al-Quran ini. Agak-agak rumit kiranya. Nah mudah-mudahan di Ramadan ini sudah lewat juga 22 hari, oke lah, nggak apa-apa. Di sisanya kita perbaiki lah. Supaya kemudian ujungnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kemudahan sehingga hati kita terpaut dengan Al-Quran dan Allah mengkategorikan kita sebagai min ashabil Quran. Ini poin pertama, Bu. Masih ada 13 poin ya. 8 menit lagi ya. Jam 18:15. Justru temanya yang belum kita bahas.
Saya ingin yang tadi itu kan kita menyempurnakan yang kurang. Yang kedua ini saya teringat satu teori. Ini teori ya, belum tentu benar. Tapi saya rasakan kayaknya dekat-dekat bahwa manusia dewasa itu katanya siklus belajarnya cuma 3. Siklus pembelajaran orang dewasa itu cuma 3. Aksi, refleksi, aksi. Aksi itu melakukan sesuatu, membaca sesuatu, melihat sesuatu, bicara sesuatu, mengamalkan apapun. Refleksi itu evaluasi intens, mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Itu pengendapan, itu internalisasi. Sehingga ketika dia beraksi lagi setelah refleksi, itu dengan ilmu baru, dengan pencerahan baru. Bukan lagi pariduan pertama, tapi sudah pariduan yang kedua. Setelah melakukan sesuatu, karena ada refleksi. Banyak orang yang beraksi terus tapi miskin refleksi. Tapi ada orang yang refleksi tapi kemudian yang direfleksikan tidak ada, bukan pengalaman dia, ngelamun itu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita refleksi terhadap apa itu yang dipesankan Ramadan ini kita. Pertama, ayat 183 Al-Baqarah, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman ada 3 kata kunci. Iman, puasa, takwa. Jadi sebetulnya Allah menginginkan dengan puasa kita menjadikan yang hanya iman, bahkan iman yang statis, iman yang biasa, iman yang tidak tumbuh, itu berubah menjadi iman yang hidup, iman yang dominan dalam hati seorang mukmin, sehingga menjadi sumber motivasinya, standar perilakunya, ucapannya, apalagi kemudian pikiran-pikirannya dan gerak hatinya itu diwarnai oleh nilai-nilai iman dan itulah takwa. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, proses selama bulan Ramadan itu sebetulnya adalah bagaimana kita mengkondisikan dan menumbuhkan iman itu sehingga menjadi sumber motivasi kita, sumber gerak kita, standar perilaku kita, itu representasi nilai dan sikap kita. Selama bulan Ramadan itulah kemudian kita dididik dengan seluruh tarbiyah Ramadan. Dan selalu itu kata Ibnu Katsir adalah al-imsak, mengendalikan diri, atau al-qaf, mengendalikan diri. Sementara kata takwa, banyak definisi takwa, tapi saya ingin menyampaikan dialog antara Umar bin Khattab dengan Ka'ab bin Malik. Umar ini orang terbaik 2 setelah Nabi dan Rasul. Kata ulama Sunnah, setelah Abu Bakar, Umar. Itu bertanya kepada Ka'ab bin Malik, apa itu takwa? Ka'ab tahu yang nanya ini Umar. Dia presiden, Ali, Khulafaur Rasyidin dijamin masuk surga. Ka'ab bin Malik tidak ada di 10 orang yang dijamin masuk surga. Umar ada. Jadi Ka'ab bin Malik tahu yang ditanyakan bukan teori yang Umar. Karena Umar pasti tahu tentang takwa itu. Maka Ka'ab kemudian balik bertanya, wahai Amirul Mukminin, pernah nggak kamu berjalan di tempat yang penuh bahaya? Ada jurang di mana-mana, ranjau, begal, duri, dan macam-macam. Kata Umar bin Khattab, pernah. Apa yang kau lakukan oleh Umar? Aku berhati-hati supaya tidak kena bahaya. Nah itu tak. Jadi ini menurut saya definisi yang paling aplikatif tentang kalimat takwa. Bahwa takwa itu pengendalian diri. Hati-hati supaya tidak masuk pada jebakan Batman. Pada jebakan-jebakan yang kemudian membuat kita rugi. Dan itulah Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan, puasa itu intinya pengendalian diri. Dan yang dikendalikan karena takwa itu perilaku, itu bukan sekedar fisik, tapi hati. Coba bayangkan, misalkan Rasulullah mengingatkan begini, kam min sholimin laisalahu min siyamini illal ju' wal aws. Betapa banyak orang yang berpuasa 1756 tapi tidak mendapatkan apapun dari lapar dan hausnya dari puasanya kecuali lapar dan haus. Berarti ada variabel yang lain. Ini harus statistik semua. Ada variabel yang lain yang menjadikan lapar dan haus seseorang itu diterima atau tidak diterima. Variabel itu penting, meskipun tidak membatalkan puasa, tapi menjadikan si ini nih bernilai atau tidak. Silakan buat Indonesia. Ada orang yang puasa, so'im disebutnya sama Rasulullah, kamil so'imin, udah lapar, sudah haus, sudah ikut pengajian, sudah macam-macam gitu, tapi nggak dapat apapun kecuali lapar dan haus.
Berarti ada variabel yang tidak terpenuhi sehingga tidak bernilai intinya di hadapan Allah SWT. Variabel itu ternyata adalah salah satu yang disebutkan tadi dalam hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, malam yada yaqalizur. Barang siapa yang tidak mampu menahan dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jahat, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Dalam teksnya adalah qauluzur, kata-kata kotor. Tapi tentu saja pikiran kotor masuk di situ. Hati yang kotor masuk di situ. Dan seluruh yang kemudian kontrak produktif dengan tujuan puasa masuk dalam kalimat secara umum qauluzur. Berarti itu variabel penting. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, semakin banyak unsur pribadi kita yang bisa kita kendalikan, terkendali, terkelola dengan baik selama bulan Ramadan, bahkan selama hidup kita, semakin bernilai hidup kita, semakin bernilai puasa kita. Buktinya, kalau yang bisa dikendalikan hanya untuk makan dan haus saja, nggak bernilai ya kan? Kan Pak Ridwan sudah lulus ya puasa dari tahan lapar dan haus itu. Waktu kuliah saya pernah 3 hari ini, bukan curhat ya, pengalaman 3 hari nggak makan nasi, terlatih. Jadi kita sudah lolos kalau hanya menahan lapar dan haus. Yang kadang-kadang kita nggak lolos, kadang-kadang atau sering. Ya pengendalian yang lain. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya pengendalian diri itu paling penting. Apa yang paling mungkin kita bisa kendalikan? Apa yang membuat kita bisa terkendali? Dan di puasa ini diajarkan. Kita kan bisa terkendali, Ibu nih, bisa terkendali, bisa terkontrol kalau ada pihak yang lain yang dianggap oleh Ibu mengawasi. Semua kita bukan cuma Ibu, saya juga begitu. Kalau ada CCTV, kan kita terkendali. Kalau tahu ini blind spot, nggak nyampe nih kayaknya di sini CCTV, kita tiba-tiba kemudian ugal-ugalan. Kalau ada ibu kepala, tiba-tiba kita terkendali, tiba-tiba Pak Pur jadi sopan misalnya. Kalau nggak ada ibu kepala, kalau ada inspektornya, kalau ada ini, kalau ada itu, begitu. Tapi ketika seseorang pengendalian dirinya itu diserahkan kepada mekanisme yang di luar, dan yang di luar itu kadang ada, kadang tidak. Kan CCTV kadang ada tidak. Ibu kepala sekarang aja nggak ada kan? Inspektorat apalagi gitu kan? Maka kemudian pengendalian kita juga tidak akan permanen. Kata teman saya, seorang ustaz menyebutkan, pengendalian diri kita akan permanen kalau diserahkan kepada zat yang memang pengawasannya permanen. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada cara lain kecuali buka puasa kan? Kita silakan nanti 2 menit saja untuk berdoa ya. Nggak apa-apa. Saya niatnya ke Pak Pur, ke Pak Ridwan yang ngobrol aja. Karena saya meskipun tinggal di sini jarang juga ketika itu. Pernah ke dinas pertanian tapi pas konteks dunia, nyobain doang. Dan gitu cepat baik. Tadi makanya datang lebih awal karena belum tahu kan BBS doang. Ini silaturahmi. Yang tadi itu bahwa kita misalkan nih yang hafal surat Al-Mulk atau yang sering baca surat Al-Mulk, ada satu ayat di surat Al-Mulk menyebutkan begini. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidzati sudur. Rahasiakanlah ucapan kalian. Gak usah bilang siapa-siapa. Awijharu bi atau umumkan waspektif sekalian, gak apa-apa. Sama aja bagi Allah. Innahu alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah itu alimun bidzati sudur, mengetahui sampai detil isi hati. Kita yakin dengan itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah punya sifat Sami'un Basir. Kalau tidak meyakini itu kafir menurut ijma para ulama. Kita yakin itu. Tapi keyakinan kita bahwa pengawasan Allah tak terbatas ruang, tak terbatas waktu, tak terbatas apapun, itu belum cukup kuat, belum cukup efektif mengontrol perilaku kita. Nah, di puasa ini Ibu dan Bapak sekalian, kita dilatih punya sensitivitas tentang pengawasan Allah. Saya akhir terus Pak Ridwan katanya yang tahu namanya bayi 2 itu Bu. Ada absennya nggak saya belum. Misalkan nih si Ibu lagi wudhu mau sholat asar, teman sebelahnya nggak akan merhatiin Ibu minum atau enggak. Iya kan kadang-kadang, oh itu air yang masuk kok banyak kok yang dikeluarin itu sedikit, sebagian kemana Bu? Nggak ada yang begitu nggak. Tapi meskipun begitu kita yang waras nih nggak akan melakukan itu karena kita tahu sadar bahwa Allah melihat, kita nggak mau batalin puasanya.
Jadi betul-betul sensitif kita terhadap pengawasan Allah ketika kita puasa. Masalahnya di dimensi hidup kita yang lain, ketika di pasar, di kantor, di depan laptop, di depan ini dan sebagainya, itu sensitivitas kita itu menjadi kemudian berkurang. Nah, latihan sensitivitas itu diulang 29 hari, 30 hari. Yang berhalangan dikurangi seminggu lah. Intinya banyak. Ada sebuah penelitian, tapi ini mungkin tidak kadaluarsa ya. Kalau suatu kebiasaan diulang 21 kali atau 21 hari itu diulang terus-menerus tanpa jeda, dia akan masuk dalam alam bawah sadar kita, menjadi struktur kepribadian kita, menjadi habit. Kita 30 hari mengulang ini. Kalau kita nggak terbiasa merasakan pengawasan Allah, yang salah bukan penelitiannya. Yang salah kita. Jangan nyalahin itu. Metode statistik udah benar ibu. Nah, itu pertama. Jadi puasa ini melatih kita berokobah. Terakhir nih, 1603. Apa refleksi kita bulan Ramadan ini? Buka saat bukan. Buka puasa itu kan waktunya kita makan dan minum. Sebelum buka puasa, meskipun di kulkas kita belum, itu kita nggak mau makan, nggak mau minum. Jadi kita meninggalkan yang punya kita. Es kuut, es buah. Tolong bayangkan bu, es buah, es kuut, bakwan pakai sambal kacang. Itu kita tahu rasanya ya. Tahu rasanya ada di depan kita dan itu punya kita. Kita kurang kerjaan. Pengen kita, tapi kita kurang kerjaan, nggak mau makan. Nunggu waktu maghrib. Hanya karena dengan satu keyakinan, Allah menyediakan pahala, bahkan ada janji, ada pintu ar-rayyan di surga itu bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi ada sungai susu, sungai madu, bidadari, pakun. Bidadari yang bukan cuma satu, kalau mau dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, itu jauh dibandingkan dengan es kuut tadi, tapi itu belum pernah kita lihat bu. Es kuut kita lihat, kita tahu rasanya. Sungai susu, sungai madu nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita rasakan. Bidadari yang kita lihat yang ada di kantor doang, yang ada di rumah, yang di bidadari semua belum kita tahu. Tapi kita yakin bahwa ini ada nanti lagi. Nah, syaratnya seseorang akan dijanjikan ini kalau menuruti aturan main. Dalam Ramadan, dalam puasa, aturan mainnya nggak boleh makan, nggak boleh minum meski itu punya kamu, enak menurut kamu, sampai kemudian waktu berbuka. Kalau melanggar aturan main, peluang dapat yang ini hilang. Kita mau menggeser itu keinginan makan kurma dari tadi, saya sebenarnya pengen ini. Ya saya cuekin aja. Karena saya yakin bahwa Allah nggak akan menyalahi. Jadi kita tanpa sadar digiring untuk mendahulukan yang belum kita lihat ya, dengan meninggalkan yang ini. Padahal kita semua menyukai yang ada di depan kita. Nanti lihat bu, surat Ali Imran 14, 15, 16, 17. Ayat 14-nya, Pak Kun, Pak Ridwan, seluruh karyawan BPS ini semuanya matre, cinta dunia. Kalau nggak cinta dunia, nggak hormat. Ibu misalkan dikasih pilihan sama kepala kantor, bu mau Avanza atau Fortuner, nggak ada konsekuensi, pokoknya gratis hadiah dari saya. Ibu milih Avanza, nggak lama. Ada anak gadis cantik, soleha, orang tuanya kaya, anak tunggal. Yang satu sulit dibilang jelek, tapi lebih sulit dibilang cantik. Lebih tua, anak orang miskin, kemudian sakit-sakitan. Ditawarkan ke Pak Pur. Pak Pur milih yang kedua, dan normal. Normalnya kita zuyyina linnasi hubbu syahawati sudah selesai itu, baca saku. Nah, artinya cenderung kepada dunia itu pasti. Itu memang bukan kita yang mau. Zuyyina itu kata kerja pasif. Bukan kita yang menjadikan. Zuyyina itu sama dengan kutiba, ditulis. Zuyyina dijadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Jadi kita tertarik kepada harta benda lawan jadi seterusnya itu emang dari Allah yang begitu. Bil aku begitu. Kalau tak begitu kan normal. Justru karena kita tertarik dengan dunia, kita diuji dengan dunia dan dikatakan di ayat 15-nya itu, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari itu, diceritakan juga, maka itulah kemudian kita dididik
dikasih tahu untuk menggeser prioritas. Ini tidak boleh ditinggalkan karena kita yang di sini, tapi prioritas akhirat. Dan kita dilatih di Ramadan itu mendahulukan sungai susu, sungai madu, bidadari dibandingkan istri kita yang di rumah. Kan nggak boleh kok siang hari ya. Kita dahulukan. Bidadari belum kita lihat, tapi kita yakin dengan itu. Pertama. Yang kedua, Bu, kata Rasulullah, liso ini parhatani. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah inza fitrihin, ketika ini. Jadi meskipun ibu buka puasa dengan ini doang, itu bahagia. Ya kan, Bu? Pak jangan bagi yang lain yang nggak bahagia gitu. Jadi meskipun buka puasa nggak ada apa-apa, kita senang. Bahagia. Bohong kalau yang puasa ketemu maghrib itu nggak bahagia. Itu yakin karena yang Rasulullah. Atau ibu-ibu punya pengalaman nih, ibu nggak puasa, makan minum nggak kelihatan suami, nggak kelihatan anak-anak. Kemudian ibu nemenin puasa suami dan anak-anak. Senangnya beda kalau ibu ikut puasa. Meskipun yang dimakan kurma sama dengan anak-anak dan suami ibu, tapi kita lagi tidak puasa, beda senangnya. Artinya bahwa tanpa sadar, meskipun kita cuma minum, makan kurma satu dan sebagainya, apalagi kalau dia tadi macam-macam ada, itu kita bahagia. Dan kata Musbaha, ini latihan untuk kita menyederhanakan sangat bahagia. Kan nggak perlu ibu naik pangkat tahun 2 kali untuk bahagia, untuk bersyukur. Cukuplah 3 tahun sekali. Daripada 1 tahun 3 kali yang menghayal. Jadi cukup yang sederhana. Nah, dengan puasa itu Bapak dan Ibu sekalian, kita dilatih untuk gampang bahagia, oleh karenanya gampang bersyukur dengan yang sederhana. Pertama. Yang kedua, kata Musbah lagi, kita bahagia dengan suatu amal ketaatan. Karena buka puasa itu ketaatan, puasa itu ketaatan. Kalau orang berbuat baik, dia senang, maka dia masih manusia. Karena sebetulnya manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang penuh kebaikan dengan potensi berkah. Makanya kalau kata teman saya, kalau kita dikasih 1 juta dengan memberi orang yang membutuhkan 1 juta, senangnya besaran mana? Kalau antum lebih senang besaran meluarin 1 juta untuk membantu orang yang membutuhkan, ketimbang antum mendapat bantuan 1 juta, harus ya. Karena harusnya membuat baik, memberikan kemanfaatan jauh lebih menyenangkan ketimbang diberikan sesuatu. Dan Ramadan itu mengajarkan kita begitu. Kita senang bahagia dengan ketaatan. Jadi kalau ibu bisa sholat duha 2 rakaat, senang, itu luar biasa. Atau kalau ibu biasa sholat duha 2 rakaat, hari itu ketinggalan, ibu sedih. Tidak bisa. Atau sebaliknya, biasa ibu dapat bonus dari suami misalkan sekian, ibu senang, kemudian ketika dikurangi ibu susah, itu kira-kira. Jadi kata Musbah, ada 2 variabel penyusun kesenangan seseorang yang itu dianggap keren. Pertama, kalau itu sesuatu yang mubah minimal atau sesuatu yang baik, ketaatan. Yang kedua, sederhana, tidak menuntut bla bla bla. Dan Ramadan itu buka puasa mengingatkan kita pada kondisi itu. 18 lewat 10. Terakhir banget, sudah habis waktunya. Terakhir yang ingin saya ingatkan kepada kita semua adalah bahwa ada sebuah hadis suci yang menyebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amalan Bani Adam itu punya kecuali puasa. Puasa itu li untukku wa ana ajibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Jadi semua tuh sholat, zakat kita semuanya itu lahu kecuali puasa. Jadi seakan-akan dari semua amal ibadah kita, meskipun kita semua persembahkan untuk Allah, tapi Allah khusus meminta puasa untuk dipersembahkan khusus kepada Allah, dan itu pahalanya terus Allah. Jadi Allah meminta kepada kita puasa. Saya naik sampai dengan usia saat ini, Bapak, Pak Dewan, Pak Pur, semuanya ibu, itu capaian sukses seperti ini luar biasa. Banyak orang yang tidak seperti kita. Itu pasti ada orang, 1 atau 2 orang yang kita anggap berjasa kepada kita. Bukan orang tua kita, tapi kita anggap baik.
kita anggap dalam tanda kutip pahlawan kita, pernah ngasih masukan, pernah ngasih makan kita, pernah ngebiayain kuliah kita, pokoknya semua. Tiba-tiba orang itu kemudian ada pesta hajatan nikahin anak atau apapun, atau dia melakukan apa sehingga kita mau ngasih hadiah, pasti manusiawi, wajar, logis kalau kita ngasih yang terbaik. Nah ini Allah yang ngasih semua ke kita, makanan, minuman, nafas, waktu, kehidupan, suami terbaik, istri terbaik, anak-anak terbaik, pekerjaan terbaik dari Allah semua. Kemudian Allah menyebutkan as-sauli, puasa itu persembahkan khusus. Maka harusnya kita memang tergoda, termotivasi untuk memberikan puasa terbaik. Dan sisa kita itu tinggal 2 menit. Kalau maksud saya sisa kita 7 hari puasa, mudah-mudahan kita bisa perbaiki puasa kita. Yang kedua, terakhir banget, puasa itu disebut sebagai bulan pendidikan, pelatihan. Dan ujungnya Bapak dan Ibu sekalian itu dilihat ketika setelah pelatihan. Bukan kayak jam apa? Maka sebetulnya namanya pelatihan ukuran suksesnya setelah pelatihan. Ini nanti dibuktikan dari bulan kinerja bapak-bapak ini, ibu-ibu ini setelah bulan Syawal. Kalau baik-baik, soleh-soleh di bulan Ramadan, memang tentu lagi latihan. Kalau lagi latihan ya begitu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, 1 menit lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak terstruktur dengan baik. Saya tidak seperti yang panglima juga. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan dari mulai hari awal Ramadan sampai dengan hari ini, bahkan sampai tutup Ramadan, kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kata Rasulullah SAW, bagi orang yang berpuasa menjelang buka itu ada da'watun mustajabun, ada doa yang tidak tertolak. Oleh karenanya, marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin.